Pemirsa, kini saatnya kita mengetahui hot issue media Indonesia. Sudah hadir bersama kami editor harian Media Indonesia, Matias Brahmana. Selamat malam, Bung Matias. Selamat malam, Maria. Seperti tayangan yang tadi ya, Bung Matias, hot issue utama Media Indonesia ini pasti membahas mengenai KTP elektronik ya. Memang ini adalah kasus mega korupsi saat ini yang ditangani oleh KPK. 2,3 T dugaannya. Kemudian banyak nama-nama besar yang terlibat. Nyali KPK ini sepertinya diuji, tapi belum apa-apa sudah tertutup sebagian sidangnya. Tidak seperti sidang-sidang korupsi sebelumnya. Jadi beranikah KPK menurut kacamata Media Indonesia? Media Indonesia mengambil judul nyali KPK diuji. Ya. Jadi betul-betul KPK harus mempertanggungjawabkan tuntutan masyarakat selama ini. Ya. Ini merupakan persidangan yang sudah kita tunggu lama sekali. Seperti yang tadi ditayangkan oleh Metro TV, banyak sekali nama-nama besar yang sebelumnya itu sudah diperiksa. Nah, Irman dan Sugiharto itu dianggap sebagai nama yang paling buncit. Karena Irman ini mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Sementara Sugiharto mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Tapi dari dakwaan yang dibawa besok ke persidangan Tipikor itu, Maria, itu sebenarnya sudah lengkap sekali. 24.000 lembar. Di sana sebenarnya sudah ikut semua. Tapi apakah nama-nama yang ini nanti akan disidangkan? Itu yang jadi. Nah, ini sidangnya karena tertutup ini, jadi kita tidak bisa mengetahuinya kan? Ya. Sidangnya tidak bisa disiarkan begitu, Bung. Tentu itu juga akan menjadi keputusan besok. Nah, walaupun sekarang isunya seperti ini, besok masih diputuskan lagi. Baik. Karena nama-nama besar ini kalau bias itu akan membuat masyarakat tidak puas. Itu Bonyamin Saiman, koordinator dari masyarakat anti korupsi juga menyatakan demikian. Dia bahkan sudah menyampaikan nama-nama sesuai dengan bukti keterlibatan mereka ke KPK. Tapi Partai Golkar sendiri bilang ya siap, silakan hukum siapa yang bersalah. Kita tunggu ya, kita tunggu. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Baik, selanjutnya ini mengenai kerjasama dari Indonesia dan Arab Saudi yang sepertinya ada awal yang baik ini ya, yaitu ada pembukaan akses di 5 bandara dari kedua masing-masing negara. Apakah memang ini awal yang bagus menurut Media Indonesia? Kalau kita berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan memang terjadi MOU, tapi itu hanya sebatas hitam di atas putih saja. Apakah memang ini awal yang bagus? Tampaknya Raja Salman kehadirannya di Indonesia ini betul-betul membawa berkah. Ada 11 MOU yang ditandatangani. Dan berkesan sepertinya ya untuk Raja Salman sendiri. Juga 3 hari yang ada di balik itu. Dengan membawa 1.500 rombongan. Terus kemudian ada 25 pangeran. Dan puluhan setingkat menteri. Itu menunjukkan keseriusan mereka. Dan hari ini itu sudah direalisasikan sebagian. Di antaranya dia membuka 4 wilayah yang ada bandaranya untuk dilakukan penerbangan ke sana itu, Maria. Dan kita juga mempersilahkan mereka untuk membuka di sini. Hari ini pengusaha dari Oman juga datang untuk mengikuti apa yang telah dilakukan Raja Salman. Dan mereka juga menawarkan sejumlah investasi. Jadi kedatangan Raja Salman itu betul-betul kita patut apresiasi ya. Kali ini kita akan tunggu, tapi ya semoga bukan hanya janji manis di atas kertas saja seperti biasanya ya kalau dari kaca-kaca pengalaman yang sebelumnya. Kemudian terkait hot issue yang ketiga ini mengenai hubungan Malaysia dan Korea Utara. Nah, kalau kita lihat sebelumnya kan Malaysia ini keras ya, Bung ya, dengan kasus ini begitu. Tapi sekarang tiba-tiba melunak seperti ingin memperbaiki diri dengan Korea Utara. Kalau Korea Utara dari awal sikapnya sudah jelas, terlihat keras, tegas begitu. Nah, lalu bagaimana menurut Media Indonesia terkait hal ini? Karena apa yang sebenarnya terjadi, Bung? Mengapa tiba-tiba Malaysia ini terkesan seperti takut begitu pemutusan hubungan kerjasama dengan Korea Utara? Sebenarnya dari pernyataan Perdana Menteri Malaysia hari ini mereka tidak takut. Tetapi mereka ingin jangan karena kasus ini hubungan menjadi terpecah. Mereka tidak ingin terjadi pemutusan hubungan. Jadi Malaysia mencoba untuk dengan cara negosiasi untuk mendapatkan solusi. Setelah kedua negara ini bersetegang karena isu pembunuhan Kim Jong Nam itu begitu. Jadi mereka ingin melindungi negaranya. Kalau terjadi kasus hukum di sini itu harus diproses. Tetapi
sebaiknya hubungan juga tetap terjaga begitu ya, kerjasama semua tetap seperti semula begitu ya, ya, Bu betul sekali, Matias. Maria. Baik, itu tadi 3 hot issue utama yang menjadi pembahasan di media Indonesia. Selengkapnya tentunya akan dapat disimak oleh pemirsa nanti pagi ini ya. Beli korannya. Beli korannya jangan lupa.